Syarat masyarakat menjadi masyarakat beriman, bahwa baik pemimpinnya maupun masyarakatnya sepakat, hanya Quran dan Sunnah tempat kita merujuk berbagai perselisihan di antara kita. Mau sampai kapan Pak kita terus-menerus menipu diri sendiri dengan menganggap bahwa sistem yang dibangun Yahudi Nasrani ini akan membawa kebaikan kepada Islam dan umat Islam? Mustahil. Allah sudah bilang maunya mereka bukan itu, maunya mereka kita meninggalkan jalan hidup kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, cukuplah sekian triliun pakai kerdus, sakit hati, ya kan? Cukuplah mestinya, ya kan? Taubatlah, ya. Enough is enough. Mari kita kembali hanya kepada jalan Allah Ta'ala, dan tidak pakai embel-embel ini itu Pak, enggak, ya. Murni kembali pada Quran dan Sunnah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai menyatakan apa saja nikmat yang kalian rasakan hakikatnya datang dari Allah, tapi bencana yang menimpa kalian hakikatnya dari diri kalian sendiri. Kita bilang dalam sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai yaitu Yahudi, dan jangan masukkan kami dalam golongan yang kau sesatkan yaitu Nasrani. Tapi di luar sholat ngekor sama Yahudi Nasrani, ideologi cocok sama ideologi mereka, pisahkan negara dengan agama, sekularisme. Politik ngambil kaidah politik mereka, kedaulatan di tangan selain Allah. Sejak kapan umat Islam beranggapan selain Allah berdaulat di muka bumi ini? Tidak ada yang berdaulat kecuali Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi ngekor sama mereka dengan menyatakan bahwa riba dengan jual beli cincai lah, beda tipis. Di bidang hukum juga begitu, kelakuannya kayak barat aja, nganggap hukum yang datang dari langit sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Kita ini orang-orang cerdas, bisa merumuskan hukum yang paling cocok untuk masyarakat modern. Na'udzubillah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi, selanjutnya kaum kafir barat ini, Yahudi Nasrani ini, merancang, mengokohkan sebuah sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Di mana nama ini kita temukan? Di lembaran kertas yang hegemonik hari ini, yaitu kertas dolar Amerika Serikat, khususnya pecahan $1 Amerika Serikat. Di pecahan yang lain nggak ada, yaitu lingkaran yang di bawahnya ditulis The Great Seal, materai yang mulia. Lingkaran ini ada gambaran apa di dalamnya? Ada gambar piramida terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu diletakkan secara mengambang, tidak ditempelkan. Padahal ukurannya cocok segitiga itu untuk nempel jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja dibikin ngambang. Di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, di sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah menggambarkan mata itu adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber arahan. Terus mereka tulis di bawah proyek mereka ini kalimat Novus Ordo Seclorum. Terlihat Pak, terbaca di situ? Novus Ordo Seclorum, terlihat ya? Ini bahasa Latin Pak. Apa artinya? Novus artinya new, baru, ordo artinya order, tatanan, seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Sebuah tatanan yang semua manusia yang mereka pimpin ingin mereka masukkan ke dalam tempat yang namanya piramida ini Pak. Jadi semua dibentuk jadi seragam cara pandangnya, yang mengerucut kepada si mata tunggal. Yang bagi kita umat Islam mata tunggal siapa Pak? Dajjal. Ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya Anuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya membangun sebuah tatanan dunia modern yang baru, yang seluruh aspek hidupnya ipol exos but mil penkum, sebut sajalah apapun namanya, itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Dan di dalam buku ini, Dajjal the Antichrist, karya Ahmad Thompson, seorang penulis muslim dari Inggris, gambar depannya saja sudah gambar The Great Seal tadi, dari uang $1 itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Kalau Anda bisa dapatkan buku ini, saya anjurkan Anda baca buku ini, karena buku ini dengan sangat baik sekali secara sistematis menguraikan aspek demi aspek kehidupan, dibeberkan bahwa hakikatnya aspek-aspek kehidupan dunia modern sekarang ini, mau itu disebut bidang politik kah, ideologi kah, bidang hukum kah, bidang budaya kah, bidang medis, farmasi, ya kan, itu dahsyat Pak, sudah rusak dengan nilai-nilai kekufuran di dalamnya. Ya. Maka kita mengatakan bahwa sistem ini sejatinya
merupakan dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Dajjal. Yahudi itu menganggap Dajjal itu juru selamat mereka, Pak. Kenapa? Inilah keunikan bahasa Arab. Al-Masih itu artinya juru selamat, tetapi Al-Masih dalam bahasa Arab juga artinya pembohong, pendusta. Jadi orang-orang Yahudi karena sudah dimurkai sama Allah, al-maghdubi alaihim, akhirnya hati mereka jadi terbalik, Pak. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Jadi yang mereka nantikan itu sang pembohong akan mereka perlakukan sebagai sang juru selamat, Dajjal. Sementara kita orang-orang beriman, kita sadar Al-Masih yang nanti turun adalah Isa alaihi salam. Dialah juru selamat. Dialah yang nanti mengajak orang-orang kafir, orang ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan bahwa Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, ya, mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka justru menganggap Isa alaihissalam nanti sebagai sang pembohong. Jadi udah rusak mereka, Pak. Makanya mereka sekarang menyambut dengan membangun sistem ini, Pak. Nah, jadi kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karenanya kita mengatakan bahwa sistem kafir syirik dunia modern sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Dan rumah yang mereka bangun dengan simbol seperti ini yang dikasih nama PBB, yang kita nyebutnya Perserikatan Bedeng-Bedeng, karena kita udah nggak punya rumah, Pak, sekarang. Yang ada cuma bedeng-bedeng, bedeng Turki sekuler, bedeng Mesir, bedeng Indonesia, ya kan? Masing-masing bedeng bangga dengan bedengnya sendiri-sendiri, yang sudah beda dengan rumah tadi. Kalau rumah tadi jelas sepakat Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, tapi masing-masing bedeng nyari sumbernya sendiri-sendiri, dibumbui dengan simbol lagi, Pak. Ada yang simbolnya binatang hewan, singa, ada yang simbolnya burung, ya kan? Terserah. Tapi yang pasti nggak ada contohnya dari Nabi SAW simbol-simbol itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini cuman sekedar simbol saja PBB ini. Hakikatnya yang mereka mau dirikan apa? New World Order, tatanan dunia baru. Itu simbol yang sebenarnya, the Great Seal. Itu rencana besar mereka, Novus Ordo Seclorum. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai menggambarkan situasi kita seperti dalam hadis ini. Kalian berada dalam era penuh fitnah seperti malam yang gelap gulita, dan ancamannya bagi umat Islam sangat mengerikan. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Kenapa itu terjadi? Karena rela menjual agama demi mengejar kenikmatan dunia. Karenanya kita katakan bahwa sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, Pak. Bukan pula dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Ini puncak kegelapan dari babak keempat ini, Pak. Bermunculannya muslim-muslim yang sadar tidak sadar terlibat dalam dosa yang kategorinya membatalkan keimanan. Dan salah satunya yang sangat populer hari ini adalah dosa al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Hari ini orang mengolok agama ada, Pak? Ada tidak? Ada. Ya, terang-terangan mereka mengolok-olok agama. Yang terang-terangan lah bilang bahwasanya itu orang-orang aneh, ya kan, belum pernah mengalami, bilang nanti ada kehidupan lain sesudah dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Ini mengolok-olok agama, Pak. Dua pemuda muslim di atas balkon entah di mana malam hari, ya kan, ketawa-ketawa bilang malam ini kita mau masak daging babi, tapi supaya nggak terlalu najis, ya kan, kita siram dengan sari korma dan air, minyak zaitun. Ketawa mereka. Anda pikir ini main-main, Pak? Ini serius, Pak. Timbangannya di sisi Allah bukan hal sederhana. Ini hal serius. Hal membatalkan iman. Kalau ada di antara Anda punya akses kepada dua anak muda itu, ajak mereka bertaubat sebelum kematian menjemput mereka. Kenapa? Karena sejak mereka bikin video itu, kalau mereka tidak taubat, semua amal kebaikan mereka nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala sebelum mereka bertaubat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dan nawaqidul iman bukan hanya itu, masih ada yang lain-lainnya, ya. Nah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya,
Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridho Allah, melainkan menuju penyambutan ridho Rabb palsu, yaitu Dajjal. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain menggambarkan situasi kita hari ini sebagai berikut. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam seperti memperebutkan makanan di mangkok. Seseorang langsung bertanya, apa karena kita minoritas sedikit jumlahnya? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Cuma sayang kalian ketika itu seperti buih yang mengapung di atas air.